Heho Pop gengs. Kapal kargo atau kapal barang mengarungi samudra memuat barang-barang perdagangan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Tidak jarang mengalami insiden dalam perjalanannya, dan beberapa tercatat dalam sejarah sebagai yang paling parah. Bahkan di antara terparah itu, ada yang berhasil terekam kamera. Berikut akan kutunjukkan. Bulan Februari 2022, kapal kargo Felicity Ash yang membawa muatan mobil-mobil mewah dikabarkan terbakar di Samudra Atlantik, tepatnya di lepas pantai Portugal. Kapal ini terdaftar di Panama pada tanggal 16 Februari. Rencananya akan tiba di Amerika Serikat pada tanggal 23 Februari 2022. Tapi di tengah perjalanan, kapal ini terbakar. Terombang-ambing di tengah laut, 22 kru segera menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Beruntung, ada sebuah kapal tanker yang berlayar di sekitar lokasi. Tim evakuasi dari Angkatan Udara Portugal segera dikirim setelah kabar tersampaikan. Rekaman detik-detik penyelamatan mereka pun tersebar. Mereka ditarik satu persatu ke atas helikopter dan di bawah menjauh dari lautan. Sementara kapal itu terbakar sendirian. Pihak kepolisian masih memeriksa penyebab insiden dan pihak perusahaan mencari cara untuk menderek kapalnya. Perusahaan tak lupa mengkonfirmasi situasi ini kepada pelanggan. Hampir 4.000 mobil mewah dari grup Volkswagen berada di kapal ini, mulai dari Audi, Porsche, Bentley, hingga Lamborghini. Diperkirakan total kerugian yang dialami adalah 6,2 triliun rupiah. Dikabarkan, terdapat Lamborghini Huracan dan Aventador di dalam kapal yang terbakar itu. Beberapa pelanggan telah menunggu hampir setahun mobil-mobil itu, sesuai model yang telah dipesan. Mendengar hal ini, mereka cukup kesulitan. Kapal ini pun dikabarkan terus terbakar sampai bahan bakarnya habis. Sulitnya dipadamkan salah satunya disebabkan oleh baterai mobil listrik yang diangkut. Hal ini mengingatkan kita pada kejadian akhir tahun 2021, di mana terekam kamera sebuah kapal kargo melakukan bongkar muat di pelabuhan Vladivostok, Rusia. Namun muatan yang berisi banyak mobil itu sudah terselimuti es. Dari bodi sampai interiornya, semuanya berwarna putih. Kapal kargo Sanrio ini memang terjebak cuaca buruk dalam perjalanannya dari Jepang. Di Laut Jepang mereka menghadapi suhu sekitar minus 19 derajat Celcius. Dengan angin laut yang kencang. Sampai di wilayah Rusia yang memang terkenal dingin, mobil-mobil ini pun harus menghadapi cuaca yang mendekati minus 50 derajat Celcius. Alhasil, saat sampai di Rusia, itu seperti sebuah pengiriman mobil beku dalam jumlah yang banyak. Es nempel di hampir semua bagian kapal dan muatan, dengan ketebalan sekitar 10 cm. Dikabarkan, es tebal ini sampai membuat kaca mobil retak dan mesin mengalami kerusakan. Tapi beruntung gak ada korban jiwa. Belum diketahui pasti berapa kerugian yang dialami perusahaan pengiriman maupun perusahaan mobil yang dimuat. Di tahun 2021 juga, sebuah kapal kontainer terlihat terekam kamera tersangkut di terusan Suez. Kapal kontainer bernama Ever Given ini memiliki panjang 400 meter, tersangkut pada tanggal 23 Maret secara diagonal di bagian selatan kanal, membuat jalur tertutup, dan alhasil terjadilah kemacetan untuk lalu lintas air selama seminggu. Membuat rantai pasokan-pasokan global jadi carut-marut. Seperti kita tahu, terusan ini adalah jalur distribusi komoditi Asia Eropa. Antrian kapal sebanyak 400 unit sampai harus dibereskan selama sepekan. Diduga penyebabnya adalah kesalahan manusia dan angin kencang di perairan. Melaju dengan kecepatan 25 km per jam, padahal harusnya hanya 8 hingga 9 km per jam untuk berat muatan sampai 224 ton itu. Membuat kepala otoritas terusan Suez menahan kapal ini selama masa penyelidikan. Mengutip Tempo, otoritas Kanal Suez meminta ganti rugi sebesar 916 juta US dollar sebelum diturunkan lagi ke angka 550 juta US dollar. Angka ini meliputi kerugian akibat tersangkutnya Ever Given, kemudian biaya pengerahan kapal tarik, dan perbaikan terusan Suez. Kerugian yang dialami oleh pihak Kairo bisa sampai 43 triliun rupiah per hari loh. Karena terusan ini adalah jalur distribusi air yang paling sibuk di dunia. Kemudian kerugian juga dialami pihak kapal. Terjadi kerusakan parah pada lambung dan bodi kapal.
Selain menyelesaikan permasalahan hukum dan ekonomi, mereka juga jadinya fokus dalam perbaikan kapal. Di akhir tahun 2020, kapal kargo Ocean Network Express atau ONE APUS yang membawa ribuan icon kontainer, termasuk sekitar kotak-kotak yang berisi barang-barang berharga. Rekam kamera juga nih sedang kacau-kacaunya di tengah laut. Terlihat muatannya sudah berantakan. Semua terjadi setelah badai menyerang saat kapal sedang berada di barat laut Hawaii. Dan sebelumnya, pihak kapal pun telah diperingatkan namun tidak diindahkan. Rencana tiba di Amerika namun semua gagal. Kapal yang sudah full dengan peti kemas ini pun berbalik menuju pelabuhan Kobe, Jepang untuk menilai kerusakan dan memperbaiki serta mengecek kontainer yang tidak stabil lagi. Dewan Perkapalan segera memeriksa kerugian dan tercatat kontainer atau peti kemas yang terjatuh saat badai terjadi sekitar 1.900 kontainer serta 40 kotak barang berharga. Dan ini menjadi salah satu insiden pengiriman barang paling buruk. Beruntung saja semua awak kapalnya aman. Total kerugian ditaksir sampai 200 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Pada tahun 2017, kapal kontainer milik Mediterranean Shipping Co. atau MSC Daniela, terlihat sedang terbakar di perairan Samudra Hindia, 120 mil dari Kolombo. Kapal ini tengah dalam pelayaran dari terusan Suez menuju Singapura. Namun tiba-tiba, percikan api terjadi dan dengan cepat menyambar seluruh kontainer. Sejumlah kapal penolong dari Angkatan Laut Sri Lanka bergerak ke arah Daniela untuk memadamkan api. Otoritas Sri Lanka dalam hal ini memimpin regu penyelamatan. Selain terlihat menyiram di bagian kontainer yang hampir hangus, mereka juga segera melakukan evakuasi kru Daniela. Hingga dikabarkan tidak ada korban jiwa di kejadian ini. Esok harinya, tim penerbang Sri Lanka bergabung dengan regu penyelamat. Karena masih belum tuntas, mereka meminta bantuan otoritas India dan unit penyelamatan dikirim saat itu juga, berupa kapal penolong dan helikopter. Tidak disebutkan berapa kerugian yang dialami. Namun, selama beberapa pekan, terusan Suez mengalami hambatan yang tentu saja melibatkan banyak urusan perdagangan di beberapa negara. Kemudian beberapa tahun sebelumnya di bulan Maret 2006, di perairan Somalia, terekam juga sebuah kapal yang terbakar di tengah laut, dengan asap gelap membumbung tinggi ke langit. Sepertinya sebuah insiden yang sangat besar. Dalam insiden ini, dikabarkan tidak ada jatuh korban. Kapal kontainer Hyundai Fortune dalam caption, namun tidak ada detail informasi yang aku dapatkan. Tapi baru tahu kan, kalau lalu lintas air juga bisa macet, dan yang luput adalah hasil dari insiden ini bukan hanya kerugian material. Lu pada gak nyadar kan, ada kehidupan di bawah air sana yang lu ganggu. Urusan lu pade cuman komoditi kan, mereka di sana ada yang sedang bertelur, makan dan rebahan. Manusia.